Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Umi doakan semoga anak-anak Umi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semakin semangat belajarnya, semakin kencang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak Umi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya, mengenai dampak dari limbah pertanian terhadap lingkungan. Itu judul kita ya anak Umi ya. Jadi dampak dari limbah pertanian terhadap lingkungan. Jadi anak Umi, kegiatan pertanian modern ya, yang sekarang banyak menggunakan bahan dan alat yang sedikit banyaknya mempengaruhi keadaan lingkungan, termasuk ekosistem dan habitat alami yang sangat berbahaya. Jadi sangat ada dampaknya ya dengan kegiatan pertanian modern sekarang. Ya, mulai dari pengelolaan tanah ya kan, yang menggunakan apa yang pertama? Yaitu menggunakan tenaga traktor. Kemudian lihat ini dia. Penggunaan tenaga traktor. Kemudian penggunaan pupuk organik buatan yang menggunakan zat kimia. Ya anak Umi bisa dilihat ya. Kemudian pestisida ya di dalam pertanian. Limbah hasil panen padi. Tuh, ya kan? Itu semuanya anak Umi ada dampaknya. Ya, dampaknya terhadap lingkungan kita, terhadap hidup kita. Ya anak Umi, dampak yang terjadi ya anak Umi akibat dari penggunaan pupuk buatan kimia, lama kelamaan ya anak Umi ya, status dan struktur tanah akan rusak. Penggunaan pestisida merusak sumber daya air dan udara. Ya, jadi pestisida itu merusak ya sumber daya air dan udara. Karena penyemprotannya itu mempengaruhi air dan udara. Karena nyemprotnya kemana? Ke tanamannya. Ya kan? Jadi kenalah air dan di udara dia, sehingga ekosistem perairan tercemar. Hewan air seperti ikan, katak sebagai pemangsa hama menjadi punah. Sisa residu pestisida yang tercemar merusak lingkungan dan struktur tanah. Ya anak Umi, akibatnya lahan pertanian dan lingkungan sekitar pertanian menjadi tercemar. Makhluk-makhluk yang menjadi satu kesatuan ekosistem menjadi punah, sehingga rantai atau jaringan-jaringan kehidupan terputus. Timbullah masalah baru seperti hama baru, kekeringan, dan sebagainya. Belum lagi timbulnya bermacam penyakit baru akibat kerusakan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi anak Umi, dampaknya itu sangat luar biasa ya. Walaupun itu mempermudah pekerjaan
petani kita, tetapi dampaknya itu kepada kita. Ya. Dampaknya salah satu tadi yang sangat ini yaitu pestisida. Pestisida itu kan racun untuk membunuh hama, ya kan? Jadinya pestisida itu ya terlarut di air, sisanya itu terlarut di air, dan kita nyemprot itu ke udara dia. Jadi sehingga membuat pencemaran lingkungan. Ya Naomi, dulu sekarang kita sudah makan racun ya kan, apa-apa disemprot. Dulu mama cerita gitu ya kan, waktu dulu mereka tuh udah ada pakai racunan, ya udah pakai nyemprot hamanya, nggak ada yang seperti sekarang gitu kan, sehingga nasinya sehat ya, berasa sehat. Jadi banyak juga kan dampak negatifnya, walaupun memudahkan pekerjaan petani. Ya Naomi, kita sudah lama ya tidak latihan ya. Sekarang coba kerjakan isian halaman 43 nomor 1 sampai dengan 10 ya. Yang ya nomor 1 sampai dengan 10. Coba lihat sebentar ya kan. Dengarkan Umi. Nomor 1, ilmu yang mempelajari makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ya titik-titik. Yang kedua, tanaman adalah titik-titik, ada penjelasannya ya kan. Salah satu contoh tanaman pertanian adalah titik-titik. Makanan pokok bangsa Indonesia adalah titik-titik. Makanan ongol-ongol terbuat dari bahan. Nah, Umi udah tahu kan? Kita kan kemarin udah cerita tentang makanan, ya kan? Kemudian nomor 6, makanan yang mengandung karbohidrat di dalam tubuh manusia sebagai sumber titik-titik. 7, kelapa sawit termasuk jenis tanaman titik-titik. 8, pupuk urea merupakan jenis pupuk titik-titik yang baru kita bahas tadi ya. Kemudian pupuk yang berasal dari kotoran hewan dinamakan titik-titik. Terakhir, contoh hama pada tanaman padi adalah ya, itu dia. Jadi 10 itu dikerjakan, kemudian buatlah tanggalnya ya anak ya. Jadi tahu yang mana tugasnya. Nah, jangan campur aduk nanti kan tanggal berapa. Jadi dibuatlah tanggalnya agar tertib. Anak sekian dari Umi ya. Semoga dipahamin yang apa Umi jelaskan tadi ya. Tidak usah panjang-panjang, tetapi yang penting paham anak-anak Uminya. Oke, disilakan kerjakan di kertas lembar ya, dibuat tanggalnya ya, itu salah satu nanti untuk menambah nilai, karena kan Umi ngasihnya nilai asli ya. Jadi nilai harian itu pendukung ketika untuk nilai raport ya anak Umi ya. Jadi kerjakanlah baik-baik dan dengarkanlah video-video sebelumnya kalau kurang jelas ya anak Umi. Dan Umi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.